Wahyu itu bagikan cahaya, sedangkan akal bagikan mata. Apabila mata sehat tapi tidak ada cahaya yang menerangi, maka dengan sendirinya mata tidak akan dapat melihat. Akal penuh keterbatasan. Dengan sendirinya ini membutuhkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekarang ini banyak kritik yang bilang kalau sebagian pejabat lebih fokus ke pencitraan dan ngindarin audit pemotongan anggaran, dibanding ngambil keputusan yang penting buat kemaslahatan umat, misalnya dalam penetapan status bencana. Nah menurut syariat, gimana pandangan Islam tentang pemimpin yang nahan kewajiban karena kepentingan pribadi atau kelompok? Dan kalau ada pejabat yang merusak lingkungan, kayak deforestasi, padahal dia megang amanah negara, apa itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, salah seorang badui bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan datangnya kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Hingga sahabat beranggapan Rasulullah enggan untuk menjawab. Akhirnya diulangi kembali, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Sahabat ada yang berpikir Rasulullah enggan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mendengar pertanyaan tersebut. Selesai khutbah, Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian tadi yang mengatakan mata sa'ah?" Lalu sahabat berdiri, "Saya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Idza buyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kiamatnya. Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa ma idha'atuha?" Apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanat? Nabi memberikan contoh, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila satu perkara diserahkan bukan kepada ahlinya yang layak untuk menerima amanat, maka tunggulah saat kiamat. Terjadinya bencana alam bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kesalahan teknis di tengah-tengah kerajaan. Karena alam diciptakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan.
Dan ini diakui oleh orang-orang yang berpengetahuan. Baik langitnya, buminya, diciptakan dengan penuh keseimbangan. Tapi tangan-tangan manusia ini yang menimbulkan kerusakan. Seperti kejadian di Aceh, kejadian di Sibolga, kejadian di Padang. Tidak mungkin orang bisa menyalahkan Allah atau takdirnya. Takdirnya diciptakan dengan penuh keseimbangan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mensucikan nama Allah dari hal-hal yang tidak layak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama kebesaran keagungan Tuhan. Karena Allah Maha Suci. Jangan terbesit dalam benak kita pemahaman yang salah mengenai Allah. Allah bisa melakukan kesalahan, bisa menciptakan kerusakan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh ciptaannya penuh dengan keseimbangan. Alladzi khalaqa fasawwa, dia mencipta dan menyempurnakan ciptaannya dengan penuh keseimbangan. Untuk dapat kita memahami norma-norma keagungan dari ciptaan Allah, walladzi qaddara fahada, Allah menetapkan kadar, ukuran, aturan bagi segala yang diciptakan. Lalu Allah membimbing kita untuk dapat memahaminya. Nah, lahirnya disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Seperti biologi, fisika, astronomi. Dari mana? Didapatkan dari norma-norma alamiah. Dan semua merupakan takdir Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam kitabnya, alam yang Allah sediakan bagi kita ini, jangan kita rusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahih. Jangan kalian melakukan kerusakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, menjaganya dengan penuh keseimbangan. Karena kerusakan yang kita lakukan akan berdampak pada kita, pada bangsa, pada negara dan umat manusia. Jadi apa yang terjadi di beberapa tempat itu semua akibat dari pelanggaran manusia terhadap amanat. Maka penerbangan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang rakus bekerja sama dengan pejabat yang mengkhianati amanat Allah, mengkhianati juga undang-undang dasar kita pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa apa yang terdapat dalam perut bumi ini, maksud airnya, tambang, itu dikuasakan kepada negara. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat agar mendistribusikannya bagi rakyat dengan penuh keadilan. Tapi ternyata pejabat yang berwenang bekerja sama dengan konglomerat oligarki untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan kerusakan. Oleh karena itu pejabat-pejabat seperti ini seharusnya harus dicopot, dibawa ke meja hijau diadili. Dan dihukum seberat-beratnya karena petaka yang ditimbulkan bukan hanya merusak lingkungan, tapi mengorbankan sekian banyak nyawa. Menghilangkan desa-desa, rumah-rumah yang tadinya mereka hidup aman, karena kerusakan yang mereka lakukan akhirnya menimbulkan bencana yang besar. Oleh karena itu, baik itu pejabat tertinggi di negeri kita, wakil rakyat, maupun pejabat di daerah, kalau mereka berkhianat terhadap amanat yang diamanatkan oleh Allah, diamanatkan oleh negara, maka seharusnya mereka dituntut. Bukan dibiarkan begitu saja, akhirnya orang berani mengulangi perbuatan yang sama. Jadi seharusnya rakyat bangkit menuntut tanpa ada tawar-menawar. Agar mereka semua dicopot dari jabatannya, diadili, dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan bisa dihukum mati. Karena korban yang ditimbulkan luar biasa. Tapi sayang, karena pengkhianatan terhadap amanat Allah, amanat negara begini jadinya negara kita. Yang kaya raya, tapi yang bertuan adalah mereka-mereka yang punya wewenang, dan orang-orang kaya yang berkolaborasi dengan mereka. Hukum juga dan undang-undang dibuat disesuaikan dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu kita berharap Bapak Presiden Prabowo yang berjanji dengan tegas
tidak pandang bulu siapapun yang berbuat kesalahan, baik itu orang besar, orang-orang yang kuat, dia akan menggunakan betul-betul tangan besi menegakkan keadilan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan ditepati. Dan kita ingatkan kepada Bapak Prabowo, kalau Anda bersama kebenaran, Allah bersama Anda. Rakyat juga bersama Anda. Anda tidak perlu takut. Adapun kematian, kalau sudah tiba saatnya, baik kita diserang atau di rumah kita akan wafat. Itulah merupakan ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Tapi beda orang yang mati sebagai seorang pahlawan dengan mereka yang hidup sebagai pengkhianat. Mudah-mudahan Allah perbaiki negeri kita, beralih ke tangan orang-orang yang menjaga amanat. Dan di sini ulama kita harapkan bangkit, memberikan edukasi, juga melakukan apa? Melakukan juga peringatan kepada umat dan membantu rakyat untuk mengajukan tuntutan kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan, bukan menyibukkan umat dengan pertentangan yang tidak berguna. Wallahu a'lam. Di tengah generasi yang sekarang ini menghadapi masalah, jadi mereka itu lebih sering mengenal Islam lewat quotes pendek dan potongan-potongan real dibandingkan lewat perjalanan panjang para ulama. Apa sebenarnya dampaknya bagi cara kita memahami agama? Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan kembali kecintaan pada sejarah serta tradisi ilmu Islam tanpa terasa berat atau jauh dari kehidupan sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalih. Di tengah-tengah umat Islam dibutuhkan orang-orang yang mengkhususkan diri dalam memahami, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendalami kitab sucinya, juga memahami sunnahnya, memisahkan di antara yang asli dan palsu. Dengan merujuk kepada petunjuk yang Allah turunkan dalam kitab sucinya, kita sebetulnya dengan mudah dapat membedakan mana sunnah Rasul yang sebenarnya. Itu yang senada dengan Al-Quran, mana yang mengatasnamakan sunnah Rasul. Dengan ulama-ulama yang mengkhususkan diri dalam mendalami agama, mereka akan menjadi nur di tengah-tengah umat manusia. Mereka yang akan menjaga agama Allah, mereka juga yang akan memberikan edukasi di tengah-tengah umat melalui penjelasan-penjelasan mereka yang merujuk kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Adapun umat secara menyeluruh dengan sendirinya tidak akan punya kemampuan untuk mendalami secara khusus, mempelajari kitab-kitab Taurat, karena kesibukan mereka, baik yang berdagang, baik yang bekerja. Tapi mereka dapat mendengarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan dari para ulama yang membimbing mereka untuk dapat memahami agama mereka. Di samping ada potongan-potongan yang berisi hikmah, pelajaran, para ulama yang mengkhususkan diri, mereka juga menjelaskan apa itu iman. Setiap rukun iman dijelaskan. Kemudian manifestasi dari iman yang sekarang hilang di tengah-tengah kita ini adalah manifestasi dari keimanan kepada Allah, keimanan juga kepada hari akhir, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, keimanan juga kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepercayaan, keyakinan tanpa ada manifestasinya bukan dikatakan iman. Itu hanya kepercayaan dan keyakinan. Dan Islam bukan agama kepercayaan keyakinan, tapi agama yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih indah dan sempurna. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Tapi saat ini kita dapat menyaksikan orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman juga kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul serta malaikat. Tidak melihat manifestasinya dalam kehidupan mereka. Mereka mengaku beriman, tapi mereka memilih cara hidup yang tidak sejalan dengan iman mereka. Nah, ulama dengan sendirinya menjelaskan di tengah-tengah umat tentang iman dan manifestasinya yang dituntut dari setiap orang yang beriman.
Begitu juga mengenai Islam. Menjelaskan apa itu Islam. Yang artinya berserah diri kepada Allah. Maka di saat seorang mengaku sebagai seorang Muslim, tidak mungkin menjadi seorang liberalis. Karena liberalis menunjukkan orang yang hidup tanpa ikatan. Hanya kembali kepada rasio tanpa diterangi wahyu. Bahkan rasionya bercampur dengan hawa nafsu. Kalau kita orang yang beriman, kita berakal, tapi akal kita diterangi oleh wahyu. Dibimbing oleh wahyu, dikoreksi apabila melakukan kesalahan. Ini perbedaan antara yang beriman dan tidak beriman. Nah, ulama perlu menjelaskan Islam. Dari mulai 2 kalimat syahadat. Lalu manifestasinya apa? Bukan hanya sekedar ucapan. Tapi di samping ucapan yang menunjukkan keyakinan diiringi dengan pembuktian. Kalau dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Dan hidupnya, alam semesta seluruhnya berawal dari Allah. Berjalan dengan izin Allah. Dan kembali kepada Allah seharusnya apa? Hidupnya sesuai dengan kesaksiannya la ilaha illallah. Kemudian kalau dia bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah membawa risalah dari Allah, seharusnya kesaksiannya menuntut dirinya untuk menerima risalah yang dibawa dari Allah. Kemudian mereka resapi dan mereka amalkan. Oleh karena itu tugas ulama mereka dalam menjelaskan agama Allah, pertama harus menjelaskan kitab Allah di tengah umat. Apalagi dengan media televisi, dengan YouTube, ya. Mereka bisa menjelaskan kitab Allah dengan mudah. Hingga umat semua memiliki keseragaman dalam memahami apa? Apa itu iman, apa itu Islam, apa kewajiban mereka terhadap Allah, kewajiban mereka juga terhadap kedua orang tua, kewajiban mereka terhadap sesama muslim, terhadap juga sesama manusia, terhadap lingkungan hidup. Yang semua dituangkan dalam akhlak-akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Jadi kalau kita menuntut umat seluruhnya untuk mendalami at-turat, mempelajari agama, ya, dengan kembali kepada referensi-referensi keislaman yang begitu banyak, sulit bagi mereka. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, ulama menjelaskan, ya, ayat-ayat Allah dengan sederhana yang mudah mereka fahami. Penjelasannya berbeda dengan penjelasan yang ditujukan untuk orang-orang yang mengkhususkan diri. Dijelaskan asal-usulnya, grammarnya, ini merupakan hal yang jauh dari masyarakat umum. Tapi jelaskan makna Al-Quran, kesimpulan yang mereka dapatkan, pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pesan-pesan Rasulnya. Apalagi di tengah-tengah kehidupan sulit saat ini, persaingan dalam bidang materi, hampir kebanyakan umat tidak sempat lagi untuk membaca buku. Yang panjang-panjang, mereka tidak siap. Tapi kalau mendengarkan ceramah setengah jam saja, atau 1/4 jam, sederhana menjelaskan agama Allah, itu akan masuk dan bisa mereka amalkan. Dan alhamdulillah kita saksikan, rakyat Indonesia sebetulnya punya kecerdasan yang luar biasa. Punya kemampuan. Bahkan kita saksikan orang-orang tamat dari pesantren, banyak dari mereka yang memiliki betul-betul pemikiran yang cemerlang. Nah, mereka bisa memberikan edukasi kepada umat daripada menyibukkan umat dalam pertentangan kelompok, golongan, atau menumbuhkan kefanatikan di hati masing-masing. Ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat Allah. Jadi kita ingin mereka-mereka yang mengkhususkan diri dalam mendalami agama Allah, hendaknya mereka betul-betul mereka menyiapkan waktu mereka, perhatian mereka untuk mendalami agama secara maksimal dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sunnah Nabi, lalu mengkaji pandangan-pandangan ulama. Kita jadikan sebagai studi kasus, lalu kita jadikan acuan kita dalam menghadapi tantangan zaman. Karena orang kalau mulai dari pengalaman sebelumnya, beda dengan orang yang memulai dari kosong. Memulai dari kekosongan, dia berarti kehilangan pengalaman ulama terdahulu. Kita tidak wajib terikat dengan mereka, tapi kita bisa jadikan pengalaman mereka sebagai masukan buat kita dalam memahami nas. Ini penting sekali. Tapi kita tidak terikat dengan fatwa mereka karena tantangan zaman terus berkembang. Mau tidak mau jawaban yang diberikan juga apa? Jawaban yang diberikan harus lebih maju daripada tantangan yang mereka hadapi. Bukan jawabannya justru apa? Untuk ke belakang. Ke belakang. Ini yang merupakan sebuah kesalahan. Jadi kita harapkan betul-betul ulama-ulama yang memberikan bimbingan pada umat memahami tantangan zamannya,
bukan tinggal di Menara Gading, jauh dari persoalan yang dihadapi umat. Wallahu a'lam. Gimana sebenarnya kita memahami hubungan antara wahyu dan akal? Soalnya sekarang banyak yang menganggap akal itu tandingan wahyu. Seolah-olah kalau pakai akal berarti melalui petunjuk Allah. Apa yang keliru dari cara pandang seperti ini, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala. Rabbana zidna ilman wal hikmah. Banyak sebahagian dari kita dicemari oleh kepentingan hawa nafsu. Mereka enggan untuk tunduk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala secara betul-betul tulus. Padahal ketika Allah menurunkan kakek dan nenek kita, mengingatkan mereka, kalau mereka mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini merupakan firman Allah yang ditujukan pada kakek nenek kita maupun anak keturunan. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya sebagai pedoman hidup. Utus Rasulnya untuk mengajarkan cara hidup yang benar, yang dikehendaki Allah, yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tapi sebahagian manusia merasa bahwa petunjuk Allah membatasi gerak-gerik mereka. Mereka diharuskan tunduk kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Padahal semua larangan Allah, kalau ditaati akan membawa kebaikan bagi mereka. Allah melarang mereka untuk mempersekutukan Allah, yang akan menyesatkan mereka. Karena Allah menciptakan alam semesta tanpa sekutu. Kalau mereka mempersekutukan Allah, maka mereka akan tersesat, keluar dari jalan Allah yang menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan hidup. Allah juga melarang mereka untuk minum minuman keras, berjudi, berbuat kezaliman terhadap sesama manusia. Ini merupakan kebenaran yang bersifat aksiomatis atau al-badihiyat. Jadi larangan Allah semua demi keselamatan manusia, sedangkan perintah-perintah Allah membimbing mereka menuju kehidupan yang mulia. Dan kita harus tahu yang menurunkan wahyu adalah Allah. Yang menciptakan manusia, Allah. Yang memberikan mereka akal, Allah. Allah berfirman dalam suratul Rahman, memberikan penjelasan kepada mereka yang berakal, yang sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Dia juga yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Dia juga yang mengajarkan manusia kecerdasan, kemampuan untuk memberikan penjelasan, penerangan, juga menyerap penjelasan tersebut, mengembangkannya, hingga apa? Hingga lahirlah berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan dengan anugerah bayan yang Allah berikan kepadanya. Kalau Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, bahkan dia manifestasi dari rahmatnya, manusia dari Allah, akalnya dari Allah, mungkin nggak terjadi pertentangan? Tidak mungkin. Yang benar, akal dan wahyu saling melengkapi. Manusia tanpa akal tidak layak untuk diajak bicara oleh Allah. Tidak layak untuk menerima risalah dari Allah. Tidak layak juga untuk apa? Menerima amanat khilafah di atas muka bumi. Sedangkan wahyu merupakan pedoman hidup yang datang dari Allah, Sang Pencipta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga cahaya yang menerangi kegelapannya. Dan juga rahmat dari Allah bagi mereka yang mau mengikuti petunjuknya. Dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit. Dan Quran digambarkan dalam surat An-Nur, nurun ala nur. Di mana apabila dia mengikuti cahaya Al-Quran, dia akan terbebas dari kegelapan hidup ini. Kalau akal sebagai wasilah, sebagai alat untuk memahami,
Wahyu dan membimbing dia untuk menerima kebenaran. Karena akalnya sejalan dengan kebenaran. Kalau hawa nafsu, seradak seruduk tidak pandang bulu, benar salah yang penting menyenangkan. Kalau akal adalah sahabat kebenaran dan sahabat dari wahyu. Karena kedua-duanya datang dari Allah dan saling melengkapi. Nah, kita berikan perumpamaan sebagai contoh. Perumpamaan ini diberikan oleh para ulama-ulama yang mendalami Al-Quran. Di antaranya termasuk Mullah Sadra. Dia memberikan perumpamaan bagi apa? Bagi akal dan wahyu. Hubungan antara akal dengan wahyu. Dia berikan perumpamaan, ya. Wahyu itu bagikan cahaya. Sedangkan akal bagikan mata. Apabila mata sehat tapi tidak ada cahaya yang menerangi, maka dengan sendirinya mata tidak akan dapat melihat. Betul tidak? Betul. Begitu juga akal penuh keterbatasan. Banyak hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal seperti yang berkaitan dengan alam gaib. Berkaitan juga dengan apa? Berkaitan juga dengan apa yang Allah kehendaki dari hambanya. Apa tujuan hidup mereka? Dengan sendirinya yang membutuhkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menjelaskan mengenai rahmatnya, ampunannya. Ya. Allah menjelaskan dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia, dan bagaimana cara hidup yang benar. Akal menunggu keterangan dari Allah. Begitu datang penerangan dari Allah, akal dengan sendirinya betul-betul hidup dalam penerangan cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara wahyu dengan akal, yang ada justru saling melengkapi. Nah, pada saat akal melakukan kesalahan, wahyu memberikan koreksi. Wahyu memberikan bimbingan. Dan juga mengajarkan kepada akal apa-apa yang bagaimana? Yang tidak diketahui oleh akal. Bisa nggak akal menjangkau apa yang akan terjadi hari akhir nanti? Apakah manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya? Kemudian setelah dibangkitkan apa yang mereka akan alami? Mereka juga akan berhadapan dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Mereka juga akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak mungkin akal bisa memahami hal ini. Sebagai contoh lah, kalau ada seorang mengetuk pintu, kita tidak melihat sama sekali mukanya, tidak mendengarkan suaranya. Kita yakin bahwa di balik pintu ada apa? Ada orang. Tapi kalau kita disuruh menggambarkan bagaimana bentuk rupanya, apa warna kulitnya, siapa orang tersebut, ini merupakan hal yang tak terjangkau oleh kita. Begitu juga kita semua yakin dengan akal bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Karena tak mungkin semua ini tercipta tanpa ada pencipta, tak mungkin aturan tanpa ada pengatur. Apalagi di saat dia merenung dengan akalnya, dia menemukan keajaiban di alam semesta. Tapi kalau suruh menjelaskan siapa penciptanya, bagaimana keadaannya, apa yang diinginkan, ya, dari pencipta kita, dari kita, tak mungkin kita mampu untuk menjangkau. Jadi akal ini menantikan penerangan, bimbingan, petunjuk dari wahyu. Tanpa ada akal, maka wahyu tidak akan apa? Tidak akan berlaku bagi orang tersebut. Di saat orang kehilangan akal, baik itu karena koma, karena mabuk, atau katakan karena kecelakaan, hukum tidak berlaku untuk dirinya selagi dia koma. Tapi begitu dia sadar berakal, baru hukum berlaku buat dia. Kalau seorang katakan tidak berakal membakar rumah orang, dia tidak dikenakan hukuman. Tapi yang bertanggung jawab keluarganya untuk menggantikan rumah yang terbakar. Bahkan kalau dia membunuh orang, dia tidak dihukum mati karena perbuatan dia dilakukan tanpa kesadaran. Keluarganya yang menggantikan dan membayar dia buat keluarga yang ditinggalkan. Jadi di sini kita lihat hukum Allah, khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peran sebagai khalifah itu hanya berlaku bagi orang yang berakal. Bukan hanya berakal, bahkan dia telah mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Kalau dia diberikan akal, tapi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka Allah akan menghisab sesuai dengan akal yang Allah berikan padanya. Ini keadilan Allah. Jadi fungsi akal itu bagikan cahaya, sedangkan wahyu taubahnya bagikan mata.
Dengan adanya penerangan dari Allah, pengajaran dari Allah, dia akan hidup dalam suasana yang terang benderang. Dan wahyu punya kemampuan untuk mengoreksi akal. Bisa dia salah. Kenapa akal bisa salah? Karena kan manusia dalam tubuhnya bukan hanya ada akal, ada nafsu. Betul tidak? Seringkali nafsu ini bicara atas nama akal, padahal bukan akal, tapi yang ada akal-akalan. Jadi ini perlu kita pahami betul-betul bahwa akal bukan tandingan bagi wahyu, tapi akal justru merupakan alat bagi kita untuk memahami wahyu. Oleh karena itu yang kita dengarkan dari salah seorang cendekiawan yang berasal dari NU, dan NU bari dari perbuatan orang ini. Baik itu pendiri NU dulu, ulama-ulama yang soleh, mereka sama sekali tidak bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang tidak benar yang disampaikan oleh oknum NU yang berbicara karena bayaran. Yang pernyataannya tidak menentu. Kemarin A, sekarang B, kemudian ada kepentingan balik lagi ke A, tergantung siapa yang membayar. Dia mengatakan di hadapan Rocky Gerung ketika menjelaskan mazhab liberal bahwa dia sebagai seorang muslim liberal, dia mengacu kepada akal. Apa yang tidak sesuai dengan akal dari pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya bersifat temporer. Oleh karena itu bisa kita pakai, bisa kita tinggalkan. Jadi sikap dia di hadapan wahyu penciptanya seperti ini. Maka tidak heran kalau dia sering menuduh orang tidak berakal, menganggap orang goblok. Itu tidak perlu heran. Kalau terhadap Tuhannya dia berani, apalagi terhadap sesamanya. Oleh karena itu, saya sedih betul ya dengan pernyataan orang semacam ini. Bukan orang yang bodoh, orang yang berilmu. Tapi rupanya merasa bangga dengan ilmunya, dia lupa bahwa ada saatnya dia kembali kepada Allah dan dia akan menerima balasan dari kesombongannya. Maka saya ingatkan, taubatlah, kembali pada Allah. Bahkan Bang Rocky saja terheran-heran mendengarkan pernyataan orang ini. Gimana antara Muslim dan liberal bisa bersatu? Liberal artinya apa? Bebas tanpa ikatan, hanya mengacu kepada rasio. Rasionya pun bisa dikendalikan oleh nafsunya. Tapi kalau seorang muslim, orang yang berserah diri tunduk kepada Allah dan dia berusaha memahami hikmah-hikmah maksud di balik petunjuk Allah. Sebagai seorang yang mencari kebenaran, sebagai seorang hamba, di saat mendengarkan pesan-pesan dari Tuhannya yang diyakini maha tahu, maha adil lagi, maha bijaksana. Jadi tidak pernah akal menjadi tandingan bagi agama. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-aqlu as-sahih. Akal yang sehat la yu'aridu an-naql as-sahih. Tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan nas dan nakal yang sahih. Jadi tidak mungkin akal bertentangan dengan kitab Allah. Begitu juga kalau hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal. Maka kalau ada hadis-hadis yang tidak sahih, kita bisa bedakan bukan hanya dari mata rantai sanadnya, dari isinya. Di saat isinya bertentangan dengan akal, sehat, maka kita yakin bahwa itu bukan wahyu, bukan juga kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ini banyak hadis-hadis seperti ini. Bukan kita mendewa-dewakan akal, tapi kita kembali kepada akal yang diterangi oleh wahyu Al-Quran untuk mengoreksi riwayat-riwayat yang katanya mengatasnamakan Rasul atau mengatasnamakan ulama-ulama besar. Jadi perlu betul-betul kita memahami peran akal di sini yang amat penting. Dan jangan kita mengatakan tidak boleh kita memahami Al-Quran atau wahyu dengan akal. Lalu kita bertanya dengan apa lagi kita memahami. Padahal peran wahyu sebagai nur yang menerangi akalnya. Nah ini biasanya dari mereka yang suka mengikuti riwayat, dan mereka temukan riwayat tidak dapat dicerna oleh akal mereka. Karena riwayat tersebut merupakan riwayat palsu. Akhirnya mereka menjadi musuh bagi akal dan dianggap akal yang merupakan lawan. Persis seperti orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasannya akal musuh agama atau ilmu musuh agama. Oleh karena itu dalam kitab Kejadian,
Ya, kita sebutkan bagaimana Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah ilmu. Karena kalau makan buah ilmu tersebut, dia akan mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menghukum mereka karena Allah takut kalau sampai Adam dan Hawa akan menandingi Allah. Silakan buka kitab Kejadian. Yang menjelaskan ketika Adam di surga bersama istrinya, kemudian dilarang untuk memakan buah terlarang. Lalu iblis datang mengatakan, Tuhan melarang kalian memakan buah ini karena buah ini akan membuat kamu menjadi orang yang cerdas dan berilmu. Akhirnya begitu Adam memakan buah tersebut, langsung mereka menyadari bahwa diri mereka dalam keadaan telanjang, bergegas-gegas mereka berpakaian. Ketika Tuhan masuk ke surga mencari-cari Adam dan Hawa, ternyata Adam dan Hawa ditemukan di mana? Bersembunyi di balik pohon. Ketika ditanya, di mana kalian? Menjawab bahwa kami di balik pohon. Kenapa kalian sembunyi? Karena kami tidak berpakaian. Kami tidak Berpakaian. Langsung Tuhan mengatakan, bukan Allah di Tuhan. Yang gak jelas sama sekali. Di mana kalian? Kalian di balik pohon. Kalian bersembunyi karena kalian tidak berpakaian, berarti kalian telah makan buah tersebut hingga kalian tahu diri kalian dalam keadaan telanjang. Kalau dalam Al-Quran disebutkan mereka berpakaian, terhormat, baru pakaian mereka tersingkap, aurat mereka terlihat semenjak mereka makan buah yang dilarang oleh Allah. Jadi larangan Allah akan membawa petaka. Perintah Allah kalau ditaati akan membawa keselamatan buat kita semua. Wallahu a'lam. Bah, berkaitan dengan isu seksualitas, di tengah kuatnya arus pemikiran modern tentang gender dan seksualitas yang sering membuat banyak muslim kebingungan antara kasih sayang, tekanan sosial, dan batas syariat. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk berdialog dengan bijak, tanpa marah, tanpa benci, tapi juga tanpa mengaburkan batas yang telah Allah tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Disinilah perlunya kita betul-betul mempelajari, memahami petunjuk Allah. Tidak ada yang lebih tahu mengenai diri kita, mengenai apa yang baik buat kita, apa yang buruk buat kita, melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang menanamkan potensi-potensi jiwani dalam diri kita. Nah, Allah yang paling tahu apa yang akan menumbuhkan kesadaran, yang akan meningkatkan kualitas jiwa kita, yang akan mensucikannya, yang akan membimbing dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia. Dan apa yang akan mengotorinya, yang akan menjatuhkan dirinya dan merusak serta menodai kesucian. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu ikuti, dia akan menyesatkan kamu dari jalan. Jadi berkaitan dengan hubungan pria dan wanita, bagaimana kita menjaga kesuciannya, kebersihannya, sesuai dengan petunjuk Allah, ini amat penting sekali. Cuma sering kita ini disebabkan karena kita terbuai oleh hawa nafsu. Akhirnya dengan alasan cinta kasih, kita menodai hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Lalu, untuk menutupi perasaan tidak nyaman di hati kita, kita berusaha untuk berdalih bahwa perbuatan ini kita lakukan atas dasar cinta kasih. Hingga di mata mereka seolah-olah cinta itu menghalalkan segala yang dilarang. Dan banyak buku-buku novel-novel juga ya, yang berbicara mengenai cinta sesuai dengan versi yang diinginkan oleh manusia. Bukan sesuai dengan versi yang akan membimbing mereka menuju kemuliaan hidup mereka. Dengan menjaga kesucian mereka dan juga keselamatan mereka di hari akhir. Nah, kita saksikan bagaimana akibat dari hubungan bebas antara pria dan wanita. Yang kita saksikan di Barat sebagai contoh. Kemudian di negara-negara ASEAN juga pada saat ini mereka juga mengikuti gaya hidup seperti itu. Bagaimana kira-kira nasib keadaan rumah tangga? Dengan kebebasan seksual semacam ini. Belum lagi juga hubungan sejenis ya. Padahal kita tahu bahwasanya Allah hanya menciptakan dua jenis manusia.
laki-laki dan wanita. Dengan hidup berpasangan, menjaga kesucian mereka, akan betul-betul membawa ketentraman dalam hidup mereka. Tapi hanya dengan dalih cinta atau cinta suci, saksikan betapa suramnya kehidupan manusia. Karena kita tahu, cinta itu tanpa tanggung jawab, tanpa amanat, mudah sekali untuk apa? Untuk goyah, bahkan runtuh oleh kejemuan, oleh kebencian, oleh kecurigaan. Tapi apabila cinta dibangun di atas iman, di atas amanat tanggung jawab, juga atas dasar ketakwaan kepada Allah, cinta ini akan terjaga, terpelihara. Seperti mutiara yang terjaga dalam apa? Kulitnya. Begitu juga berlian yang dijaga. Tapi di saat cinta diobral dengan begitu mudah, tanpa ada amanat, tanpa ada tanggung jawab, tanpa juga ada yang mengontrol, yaitu iman dan takwanya kepada Allah, tidak tahu apa yang bakal terjadi. Oleh karena itu di barat, pria wanita mengeluhkan kehidupan mereka. Mereka betul-betul digerus oleh kebebasan seksual yang mereka anut. Akhirnya mereka menjerit, mengharapkan ada yang menolong mereka. Nah, bangsa kita ini, bangsa yang baru tumbuh, menganggap apa yang berlangsung di sana dengan film-film mereka juga yang mempropagandakan gaya hidup yang jauh dari tuntunan Islam. Kemudian melihat kemajuan di barat, mereka beranggapan kemajuan mereka ini karena hidup dengan cara seperti ini. Jadi jalan satu-satunya untuk mengontrol agar pria wanita dalam berhubungan bersama pasangannya didasari oleh iman, takwa dan amanah tanggung jawab. Walaupun katakan si pria, katakan punya gairah rangsangan terhadap wanita lain yang bukan menjadi istrinya, karena ada iman takwa, ada juga amanat, dia tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Tapi kalau hanya karena dasar cinta, bagaimana kalau dia bosan? Bisa dia bosan, istrinya diabaikan, anaknya ditinggalkan, tanpa ada amanah tanggung jawab. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Al-Imran mengingatkan kita. Hikmah dibalik kenapa Allah tanamkan syahwat terhadap beberapa objek syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Dihiasi di hati manusia kecintaan terhadap beberapa objek syahwat. Cinta ini cinta syahwat. Pertama, minan nisa, terhadap lawan jenis. Ini merupakan cinta yang sifatnya syahwat. Dan kita tahu syahwat terkadang naik, terkadang turun. Nah, pada saat dia naik bisa berubah menjadi liar. Pada saat dia turun bisa menimbulkan kejemuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pagar dan jaga kehidupan rumah tangga dengan apa? Dengan mawaddah dan rahmah. Hingga Allah berikan rasa sakinah dengan mengikuti petunjuk Allah. Tapi kalau mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, sakinah akan hilang dari hidup mereka. Nah, di antara objek syahwat yang dicintai manusia juga, wal banin. Kecintaan kepada anak dinamakan syahwat, kenapa? Karena kita tahu, begitu orang mencintai anak, kemudian tidak didasari oleh iman dan amanat, dia bisa merusak anaknya. Hanya gara-gara anak, dia bisa berkelahi dengan orang lain. Gara-gara kecintaan pada anak, orang tua bisa diluat, lupa kepada kebenaran, keadilan. Hingga seorang ayah bisa melakukan tindakan korupsi, pengkhianatan karena cinta pada anaknya. Walaupun jenis syahwatnya beda, cinta pada anak maupun cinta pada istri. Tapi cinta pada anak dikatakan hubbus syahwat, cinta kepada objek. Karena ini merupakan cinta yang bisa membuat gelap mata orang, yang membuat orang bisa menyimpang, yang bisa membuat orang akhirnya melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan. Tapi di saat dia beriman, bertakwa, cintanya akan mendidik, menjaga anaknya dan menjaga dirinya. Begitu juga wal qanatiril muqantarah, kecintaan kepada harta. Saksikan bagaimana pengejar harta, pemburu harta. Mereka sudah punya kekayaan dari hasil konsesi yang jumlahnya bisa ribuan hektar, bahkan ratusan ribu hektar. Puas? Tidak. Sudah punya kekuasaan, punya kekayaan. Apakah dia puas? Ini cinta syahwat ini bisa betul-betul menghancurkan pemiliknya. Bisa membuat jiwanya digerus oleh syahwat, walaupun tubuhnya sudah lunglai. Tapi apa? Masih tidak berhenti. Coba saksikan kekayaan yang diberikan kepada Luhut. Apa dia puas?
Jangankan daerah lain, tanah kelahirannya, kampung halamannya pun ikut hancur disebabkan karena kerakusannya. Dengan PT-PT yang dikuasai. Begitu juga mantan presiden yang lampau. Isunya, kekayaannya lah betul-betul selangit. Kalau isu bahwa Luhut mempunyai kekayaan sebanyak 274 triliun katanya. Padahal yang dibutuhkan dalam hidup, apalagi di hari tua, berapa sih yang dibutuhkan? Gak banyak. Tapi kerakusan. Jadi kecintaan pada harta ini, sebagaimana yang diakui Bahlil, kalau orang belum menjabat, belum merasa begitu dia menjabat, menghadapi fasilitas hidup mewah dan kesenangan, bisa apa? Orang lupa diri. Jadi kecintaan pada harta juga merupakan kecintaan pada objek syahwat. Kemudian wal qanatil muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, baik kekayaan dalam bentuk emas maupun perak. Kemudian wal an'ami wal harth, dan kekayaan ternak. Begitu juga pertanian. Jadi kekayaan yang bisa membuat orang kalau tidak ada iman, tidak ada amanat, tidak ada takwa, bisa merusak hidupnya. Berapa banyak di kampung-kampung hanya karena persaingan masalah air untuk menyirami sawahnya terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Lalu Allah menunjuk dzalika mataul hayatid dunya, hanya sampai di sana kesenangan dunia yang mudah orang jemu, mudah juga orang dalam keadaan lupa diri, tapi pada saat-saat di mana dia akan meninggalkan dunia, dia menyadari bahwa semua itu merupakan kesalahan. Lalu Allah bilang, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah terdapat tempat kembali yang lebih indah. Lalu Allah jelaskan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi yang akan dapat mengontrol hidup kita, menjaga kesucian kita, berperilaku baik, cinta yang tidak akan merusak, adalah iman kita, takwa kita, dan kita merasakan ini merupakan amanat yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ikuti hawa nafsu, kapan nafsu akan pernah puas? Nafsu tidak akan pernah puas. Kalau kita memiliki 999 istri yang cantik, mata kita tetap akan beralih kepada yang baru. Tapi orang yang beriman, yang bersyukur pada Allah, walaupun satu istri, walaupun katakan istri sudah lanjut usia, rasa rahmat di hatinya akan membuat hidup mereka teralihkan dari hal-hal yang sifatnya syahwat kepada hal yang lebih penting, lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya bersama propaganda, bersama tradisi budaya yang sedang ngetren pada saat ini. Ingat, kamu hidup sebagai khalifah dan tak lama lagi kamu juga akan meninggalkan dunia. Kamu akan berdiri di hadapan Tuhanmu. Hendaknya kamu di samping hidup di dunia ini, sisihkan sebagian besar bekalmu untuk kau bawa menghadap kepada Tuhanmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga bentengi kita dari perbuatan-perbuatan noda. Allah sucikan jiwa kita, perbaiki amal kita, menjadikan kita manusia-manusia di atas dunia ini, bukan di bawah penjajahan dunia. Di atas dunia sebagai hamba Allah yang tunduk merendah di hadapannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh petugas kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.